kita ada sekitar 7-15 brand, 7 brand, 6 brand distribusi, sisanya kita memang carry sebagai retailer aja. Jadi The Watch Co dimulai di 2013. Sekarang kita membawa total ada 6 brand, itu Art Collective, Daniel Wellington, Hypergrand, Brown, Void Watches, sama Solvet. Tapi untuk saat ini yang dimulai dengan ODD baru di Art Collective, Daniel Wellington, dan Hypergrand. Art Collective asalnya dari Melbourne, Australia, Daniel Wellington dari Stockholm, Sweden, dan Hypergrand dari Singapura. Logonya. Oke, ini background sedikit aja tentang brand Art. Jadi brand Art itu basically dimulai oleh 4 orang, dan mereka memang punya visi dan mereka punya background desain juga. Jadi mereka mau menciptakan konsep baru jam tangan klasik. Anak DP, produk desain maksudnya. Iya, anak produk desain. Jadi kalau kalian lihat bentuknya kok agak menarik, tapi kok dibilang klasik ya, karena mereka mau mencoba mendefine the new classic gitu. Jadi makanya mereka eksperimen dengan shapes. Satu doang sih, tapi memang untuk brand ini mereka termasuk brand yang lumayan konseptual banget. Jadi very selective juga dengan retailer mereka dan dengan launch mereka. Makanya Arc itu mulainya di 2013, baru 2015, baru tahun ini mereka keluarin collection kedua. Sama kayak Hypergrand lebih continuously, tapi keluarnya per 6 bulan dia keluar season baru per season baru. Kalau Arc agak lebih lama. Cuman kedepannya nanti Arc bakal mungkin lebih banyak keluar produk-produk kolaborasi. Contohnya nanti ada yang bentuk kayak marble, itu kita bawa juga. Itu dia kolaborasi sama design house di Australia juga, Daniel Emma. Gitu. Jadi memang dia a very design brand. Ini produk-produknya. Jadi range mereka dibagi jadi beberapa. Ada classic premium, timeless, iconic. Collection paling baru ada Eclipse, Shell, Tide, dan Ion. Collection ini semuanya dibedakan berdasarkan fungsi juga. Jadi kayak yang klasik ini harganya kan lumayan kompetitif ya. Itu karena dia memang secara materi dia pakai rubber. Bezelnya juga stainless di coat sama PVC. Dan dia fiturnya cuma ada jam dan menit dan detik yang kecil di subdialnya. Kalau untuk klasik premium sebenarnya modelnya sama, cuman dia secara materi lebih upgrade. Jadi dia pakai stainless steel, terus yang ini juga gold plated dan dia pakai leather strap. Tapi ini dari collection lama sih, jadi ada sih kayaknya, tapi nggak banyak. Terus ini ada timeless. Kalau timeless itu dia ada jam, Chrono. menit, nggak ada krono. Ini ada krono. Jam, menit, detik. Di sini ada hari. Jadi tanggal 1 sampai 30. Jadi biasa kan orang tanggal angka kan kayak gini. 1, 2, 3. Kalau dia enggak, dia ada titik gitu ya? Titik-titik banyak banget, Pak. 1 sampai 30. Sama di sini ada ini apa ya? Ini hari deh kayaknya. Senin, Selasa sampai Minggu. Mencari susah sih. Nanya orang aja. Hari apa sih? Tapi Arc ada ini kok. Arc ada ininya, agak tenang semuanya. Itu ada. Jadi kalian bisa kontak. Oke. Ada cara settingnya juga. Ini yang bisa ganti strap ya. Boleh aja ya, boleh. Mereka sambil ambil barang nyangkutin kulitnya. Terus bagian sini namanya buckle dan ini tang. Sorry tang ini. Tidak. Bakalnya? Bakal tuh ininya. Yang U-nya itu. Iya, ininya. Kalau yang buat nyelipin strapnya itu biasa kita sebutnya loop aja sih. Kalau ini mungkin ya sebutnya yang stainless loop, yang ini NATO loop. Gitu. Soalnya kayak untuk DW kan loopnya pakai NATO juga. Kalau untuk Hypergrand loopnya pakai besi. Jadi beda. Ini line sheet nanti ada, nanti gue email terpisah juga. Jadi nanti ada keseluruhan. Pokoknya foto jamnya bentuknya kayak gimana, nama produknya apa, penjelasan colornya apa. Khusus ini ada satu brand kita yang ada cara bacanya sih, karena cara baca susah. Terus biasa kita ada harga sama material. Jadi nanti kalau contohnya kayak ini ada glass crystal with sapphire coating. Terus strapnya pakai perforated genuine leather strap. Tapi kalau misalkan spesifikasi kan dia nggak bakalan nanya kan? Harusnya sih enggak. Cuman kacanya dibuat dari apa enggak. gitu? Biasa sih orang suka ada aja yang kepo ada kan? sih yang nanya kayak, kacanya apa ya?
saya tergantung, ada orang yang nggak, kalau nggak ngerti sama sekali sih harusnya nggak terlalu bawel kan, tapi kan kadang ada. Kalau kita sih sendiri, pengalaman gue sih pas gue jaga event gitu banyak om-om. Kalau yang agak yang ngerti apa yang soto ya? tapi dia beneran nanya kayak mesinnya apa. Ya mungkin dia satu-satu dikit, tapi dia juga ngerti lah. Itu mah beda. Itu soto apa? Iseng itu. Ada yang bisa sampai nanya. Ya, intinya kan lo harus tahu juga, lo harus tahu knowledge. Sebenarnya mirip-mirip kok, basically sebenarnya mirip-mirip karena gue kan kita produknya juga belum yang harganya sampai berapa belas juta, jadi kaca sama biasa kaca. Mungkin ada yang kayak Dana Wellington itu dia mineral glass doang, tapi kayak Arc ada yang sapphire coated. Iya. Gitu. Bedanya di situ aja sih. Kalian ingat-ingat harga, kalau harganya udah 4 juta ya. Terus di sini nanti ada spring bar biasanya. Jadi besi yang nyelip di dalam kulitnya. Terus biasa kita nyebut ini casingnya ini bezel. Bezel. Terus marker itu tanggal-tanggalnya, jam-jamnya, minute hand, hour hand, second hand. Ini kita nyebutnya crown yang buat ngatur. Ada cover belakang, keseluruhan face-nya kita sebutnya dial. Terus udah sih itu doang kok yang paling umum, biasa orang suka ini nih mas, saya yang buat ngatur jamnya rusak gitu, itu mohon. Nanti ini gue emailin ke kalian semua kok, jadi kalau kalian mau baca-baca lagi bisa. Sorry belum bilangnya, mempopulerkan graphic printed di Rosette. Jadi detail kan si printnya. Ya, detail banget dan high res. Jadi dia juga udah ada beberapa range sekarang. Ini O1 Neto Series. Basically juga O1 Neto Series ini bentuk face-nya semua sama, ukurannya semua sama. Hanya ada kombinasi bezel dan dialnya aja beda-beda. Yang ini silver, dialnya hitam. Ini gold, dialnya abu gitu. Jadi kombinasi-kombinasi aja. Paling sama strapnya ada pilihan warnanya ada beda-beda. Nah paling nanti kayak contohnya nih governor kan dasarnya gold nih, buckle-nya juga gold. Kalau kalian lihat looknya di bawah. Kalau orang mau beli terpisah, kalau Dana Wellington orang biasa sukanya kalau jam dia warnanya silver, dia mau beli natonya buckle-nya juga silver. Kalau Hypergrand karena dia lebih ke graphic printnya, jadi kadang nggak terlalu perhatiin buckle sih. Jadi bisa aja bezel kalian warnanya silver, dia beli strapnya yang buckle-nya gold. Karena biasanya let's say acid dust kayak ini dia ada strapnya cuman buckle gold, nggak ada silver. Nah, kalau ada bisa banyak banget SKU-nya, agak kurang efektif ya. Ini O1 Neto Series, ada nama-namanya semua sih, kalian bisa hafalin kok. Untuk setiap print ada namanya, kayak agak. Jadi ini dijual terpisah juga. Nah kayak tadi gue bilang, black leather dia buckle-nya cuma ada silver. Tapi kalau misalnya base dasar jam tangan dia warnanya rose gold atau even black terus dia mau, ya sebenarnya nggak masalah sih. Karena poinnya lebih ke print di strapnya instead of di buckle-nya gitu. Ada banyak banget kok dia. Ya udah sekian. Yes. Ada pertanyaan nggak? Nanti untuk line sheetnya bakal gue email juga. Yang kulit itu jangan ditaruh di sini karena bisa merusak kulitnya, bisa berbekas. Basically semua jam kita biasanya kalau kulit nggak pernah kita pakai di cakar sih. Jadi yang kulit biasanya kalau nggak ditidurin ditaruh seperti ini. Gitu. Terus kalau yang ini dibaginya tadi berdasarkan ya ini nama koleksi apa ya Ren ya? Pokoknya aku bagi berdasarkan harga sih. Kalau ini 1,8 juta, ya ini yang 4,5 juta. Jadi ini dua ini sama yang 3 ini nanti beda. Jadi kalau basically Hypergrand kebagi jadi 3, satu koleksi ini 2, ini 3, ini yang kulit tuh. Terus kalau untuk dipakai ke customer juga sama, kalau misalnya kulit kalau bisa jangan sampai dipakai. Jadi paling biasanya customer cuma kayak cocokin di tangan aja. Cuma kalau yang ini nggak apa-apa dipakai. Terus untuk pendisplayan jamnya semuanya itu di ke 10 lewat 10-in. Sebenarnya tujuannya biar rapi aja sih. Jadi semua jamnya 10 lewat 10. Terus crownnya itu ditarik biar nggak jalan, biar baterainya nggak muter terus. Udah itu ini Hypergrand. DW belum, nanti aja kali ya. Kalau Arc ini juga gue baginya per koleksi sih biar harganya gampang. Ini kan yang Carrara kan yang kolaborasi sama Daniel Emma. Ini ya ada gambarnya ya. Yang ini harganya sama, ini yang klasik, sama ini beda sendiri tortoise yang tengah harganya. Kalau yang di depan itu yang tight, nanti yang depan sini yang ion. Kalau untuk yang Arc displaynya juga sebenarnya gampang. Ini dilipat, terus strap yang bagian belakang itu ditaruh di belakang ini.
Jadi diselipin ke Ini semuanya udah diisi, ada baterainya ya? Ada. Atau belum? Ada semua. Jadi ininya diselipin kayak gini. Grogi. Oh, gitu. Jangan grogi tuh. Udah itu doang sih. Kalian ada price cube gak ya? Apa? Price cube yang kecil-kecil buat harga? Nggak ada sih. Nggak ada Nggak ya? ada. Dari Watchco Coba ada. deh. Mau pakai price cube? Terserah sih. Kalau di kalian gimana? Nggak boleh di sini. Nggak ada yang nggak boleh. Jadi harus emang nanya. Kayaknya samain aja deh biar lebih clean juga gak sih? Jadi nggak usah pakai price cube. Cuma gue udah kategoriin berdasarkan harga, jadi harusnya lebih gampang. Sama per koleksi. Dua sama ini satu tortoise beda sendiri. Udah gitu doang sih. Jadi hafalin harganya aja sama posisi. Cuma paling kode itunya dus sama di jamnya sama kan ya? Itu kan dibuka ibaratnya. Nanti kalau ketika ada yang nanya, Ini ada nggak ya? Mungkin lihat line sheet kali ya? oh lihat foto gitu. Lihat foto. Soalnya kalau di dusnya kan ada keterangannya nih. Ini Art Ion Silver berarti yang ini. Ada gambarnya sih nanti belakang. Kalian bisa samain sama ini. Terus Yang kalau susah yang kan- itu kali. kan Yang ngeliat, DW warna banyak. strapnya terus ini swing. Kalau nggak pakai kayak yang itu aja, Tom and Jerry yang warna-warni gitu, tandain. Yang range harga sekian, hijau, stiker yang dot-dot itu loh. Oh, yang bulat-bulat. Beli ya. Biasa kalau di toko kita Atau boleh nggak sih gitu? lihat line sheet sih kalau mau. Oh, lihat line sheet aja ya langsung. Ya buka Kalau data. DW kan kotaknya sama semua, jadi sebenarnya sama aja. Kalau yang lain kan per ininya kan spesifik kalau Art sama Hypergrand. Kalau DW benar-benar cuma dimasukin doang ke sini. Nggak ada keterangan lagi di box. Oh, Dewe mau yang apa, yang klasik sama Iya, nanti pistolnya paling sama semua ya? Desain, sama Boxnya nanti. sama. Oh ya, ini yang Hypergrand kan sebenarnya strapnya lebih banyak daripada yang di sini. Jadi paling nanti dikasih tau aja kalau misalnya mau ada pilihan strap lain bisa dikasih lihat dari stok. Soalnya emang nggak memungkinkan buat di display. Oh, oke. Dan belum datang juga sih kalau nggak salah sekarang. Itu ada beberapa yang nggak bisa gue display juga sih karena nggak muat. Kayak ada 2 strap yang nggak bisa gue display. Oh. Tapi ntar mungkin bisa kasih lihat line sheet-nya kan ada gambarnya. Line sheet kalian ditinggal nggak? Nanti kita kirim aja ya. Jadi emang display maksimal itu segini ya kuantitinya ya? Iya segini. Nanti kalau misalnya kalian mau coba rotate, misalnya ini dapatnya 4, tapi kalian kan cuma bisa display 2, nanti mungkin di rotate yang 2 mungkin minggu depan baru dicoba. Ya, seminggu aja di rotate. Iya, kalau bisa di display semua kayak nggak memungkinkan. Iya sih, nggak enak juga. Iya. Udah itu doang. Aku udah. Dewi udah. Dewe belum, ini belum bisa saya Oh iya silakan. Tadi mau tambahin aja buat jam tangannya. Kita ada garansi distributor dari The Watchco. Jadi garansinya semua nanti ada di dalam box. Ya. Bentuknya seperti ini. Jadi warranty cardnya nanti kita sebentar lagi mau ganti model sih, tapi basically bakal sama sih kontennya. Jadi garansi ini berlaku untuk 1 sampai 2 tahun ya, belum. Baru kita sebenarnya lagi mau peralihan ke garansi 2 tahun. Jadi untuk customer yang nanti beli, let's say baru beli 6 bulan, berarti dia berlaku 1+1. Jadi totalnya sebenarnya garansi dia untuk 2 tahun. Jadi yang penting harus diisi nama pembeli, tanggal beli, nomor invoice, produknya apa. Produknya itu misalnya kalau Hypergrand sih sebut aja sih, misalnya acid dust Namanya ya. kalau misalnya dia beli strap ya udah NATO strap acid dust gitu. Kalau jam ya sebut acid dust aja juga nggak masalah sih itu untuk jamnya. Kalau untuk DW kan itu agak panjang tuh namanya. Biasanya kita sebut range-nya misalnya klasik atau classy atau grace atau dapper. Nama strapnya misalnya Oxford. Terus bezelnya rose gold, berarti biasanya kita singkat sih RG. Terus kalau men M gitu, RGM. Kalau cewek misalnya SL lady. Ini produknya supaya jadi untuk cross check aja sih, jangan sampai dia menserviskan barang atau yang barang tidak beli dari kalian. Terus sama terakhir paling store name aja di